Pernah nggak sih lo dengar orang tua atau guru bilang, nabung yang banyak, biar masa depan aman? Tapi, apa iya? Lo pikir duit yang terendap di bank itu bakal bikin lo kaya? Faktanya, banyak orang yang udah nabung bertahun-tahun tapi tetap aja duitnya nggak bertumbuh. Malah, ada yang nilainya makin turun gara-gara satu hal. Inflasi. Jadi, kalau lo masih mikir nabung di bank doang udah cukup, siap-siap kecewa. Nah, di video ini, gue bakal bongkar kesalahan besar dalam menabung yang bikin lo gak pernah kaya dan gimana cara benerinnya. Kenapa nabung di bank bisa merugikan? Oke, kita mulai dari fakta dasar dulu. Lo tahu nggak kalau inflasi di Indonesia rata-rata ada di kisaran 2-5% per tahun? Artinya, harga barang terus naik setiap tahun. Sekarang coba bandingin sama bunga tabungan lo di bank. Rata-rata, bunga tabungan di bank konvensional itu cuma sekitar 0,5-1% per tahun. Jadi kalau inflasi 5%, sementara bunga tabungan lo cuma 1%, artinya daya beli uang lo malah turun 4% setiap tahun. Contoh gampangnya gini. Tahun 2013, harga nasi Padang cuma Rp15.000. Tahun 2023, harga nasi Padang udah naik jadi Rp30.000. Kalau lo nabung Rp15.000 di bank dari tahun 2013 sampai 2023, uang lo tetap Rp15.000, tapi harga nasi Padangnya udah naik 2 kali lipat. Kesimpulannya, uang lo makin kecil nilainya meskipun jumlahnya nggak berkurang. Inilah efek inflasi yang makan tabungan lo secara perlahan. Bedain dulu, nabung versus investasi. Nah, ini yang sering salah paham. Banyak orang nganggap nabung dan investasi itu sama. Padahal, dua-duanya beda jauh. Nabung itu buat simpen uang, biar bisa dipakai kapan aja. Misalnya buat dana darurat atau kebutuhan mendadak. Tapi, uang di tabungan gak bertumbuh. Investasi itu buat ngembangin uang, biar nilainya bertambah seiring waktu. Bisa lewat deposito, reksadana, saham, emas, properti, atau bisnis. Jadi, kalau lo cuma nabung doang tanpa investasi, duit lo bakal jalan di tempat. Ibaratnya lo punya benih tapi cuma disimpan di laci. Gimana mau tumbuh jadi pohon? Salah satu kesalahan besar, nabung di tempat yang salah. Ada yang udah sadar kalau nabung di bank doang itu kurang, tapi malah salah pilih tempat nabung. Contohnya, nabung di rekening biasa untuk jangka panjang. Lo pikir duitnya aman, padahal kepotong biaya admin tiap bulan. Naruh semua duit di deposito tanpa mikirin inflasi. Bunga deposito memang lebih tinggi dari tabungan biasa, tapi tetap aja masih kalah sama inflasi. Naruh uang di tempat yang gak fleksibel, kayak beli aset mahal tapi susah dijual. Ujung-ujungnya, pas butuh duit mendadak malah gak bisa cair. Jadi, kalau lo mau nabung, pastikan tempatnya sesuai kebutuhan dan jangan sampai bikin duit lo stuck di tempat. Jadi, gimana cara biar uang lo gak diam di tempat? Nah, sekarang kita masuk ke solusi biar lo gak jadi korban inflasi. Ada beberapa pilihan investasi yang bisa bikin uang lo berkembang lebih cepat daripada inflasi. Deposito berjangka. Ini pilihan paling gampang buat pemula. Bunga deposito lebih tinggi dari tabungan biasa, sekitar 3-5% per tahun. Tapi tetap, kalau inflasi lebih tinggi dari itu, nilai uang lo tetap bakal turun pelan-pelan. Reksadana. Buat lo yang males ribet tapi pengen cuan, reksadana bisa jadi pilihan. Ada beberapa jenis. Reksadana pasar uang, return 4-6% per tahun, lebih stabil. Reksadana pendapatan tetap, return 5-8% per tahun. Reksadana saham, return bisa sampai 15% per tahun tapi lebih berisiko. Saham. Kalau lo mau lebih agresif, lo bisa investasi saham. Contoh, saham BBCA, Bank BCA. Dalam 10 tahun terakhir naik 500%. Artinya, kalau lo beli 1 juta rupiah 10 tahun lalu, sekarang bisa jadi 5 juta rupiah. Emas dan properti.
Emas bisa jadi pelindung nilai terhadap inflasi karena harganya cenderung naik dalam jangka panjang. Properti juga bisa jadi investasi yang bagus karena harga tanah jarang turun. Kesalahan umum, orang dalam mengelola uang gaji naik, gaya hidup ikut naik. Baru naik gaji dikit, langsung upgrade HP atau beli barang branded. Akhirnya nggak ada yang disisihin buat investasi. Salah milih investasi tanpa riset. Cuman ikut-ikutan teman tanpa ngerti risikonya, akhirnya nyangkut di saham gorengan atau kena scam investasi bodong. Nggak punya perencanaan keuangan, dapat gaji langsung habis buat nongkrong dan belanja, tanpa mikirin tabungan atau investasi. Cara kerja inflasi dan dampaknya ke uang lo. Lo mungkin mikir, inflasi kan cuma naik dikit-dikit doang. Tapi kalau lo biarin bertahun-tahun, efeknya gede banget. Misalnya, harga kopi di tahun 2010 cuma Rp5.000. Sekarang, bisa Rp25.000 atau lebih. Itu berarti nilai uang lo sekarang cuma 1/5 dari dulu. Makanya, kalau lo cuma nabung tanpa investasi, duit lo bakal makin kecil daya belinya. Apa itu compound interest dan kenapa lo harus peduli? Compound interest atau bunga berbunga adalah konsep di mana uang yang lo investasikan bertumbuh bukan cuma dari modal awal, tapi juga dari bunga yang udah lo dapat sebelumnya. Misalnya lo investasi Rp1.000.000 dengan bunga 10% per tahun. Tahun pertama jadi 1,1 juta rupiah. Tahun kedua, bunga dihitung dari 1,1 juta jadi naik jadi 1,21 juta. Makin lama lo biarin, makin besar duitnya. Kalau lo investasi 10 tahun, hasilnya bisa berkali-kali lipat. Mitos tentang keuangan yang harus lo buang jauh-jauh. Uang gak bisa beli kebahagiaan. Kalimat ini sering banget dipakai buat bilang kalau uang bukan segalanya. Tapi, coba pikir lagi. Emang uang gak bisa langsung kasih kebahagiaan? Bisa banget. Uang bisa bikin lo hidup lebih nyaman tanpa stres mikirin tagihan. Uang bisa bantu lo mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Uang bisa kasih lo pengalaman seru, kayak traveling atau hobi yang lo suka. Uang bisa bikin lo lebih bebas, gak perlu kerja rodi buat bayar utang. Coba bandingin, orang yang tiap hari pusing mikirin bayar kontrakan sama orang yang punya rumah sendiri tanpa beban cicilan. Siapa yang lebih bahagia? Jadi, bukan uangnya yang salah, tapi cara lo ngelola dan ngegunain uang itu yang menentukan kebahagiaan lo. Investasi itu buat orang kaya. Ini nih mitos yang bikin banyak orang takut mulai investasi. Banyak yang mikir, gue kan gaji pas-pasan, mana bisa investasi. Padahal justru investasi yang bikin orang jadi kaya, bukan sebaliknya. Gue kasih contoh sederhana. Misalnya lo mulai investasi dari sekarang. Rp100.000 per bulan di reksadana pasar uang. Rp500.000 per bulan di saham blue chip. Rp1.000.000 per bulan buat deposit rumah. Lama-lama, duit lo bakal bertumbuh. Kalau lo nunggu kaya dulu baru investasi, kapan mulainya? Orang-orang kaya yang lo lihat sekarang juga mulai dari bawah. Bedanya mereka paham kalau waktu adalah aset paling berharga dalam investasi. Jadi, stop mikir investasi itu cuma buat orang kaya. Justru kalau lo mau kaya, lo harus mulai investasi dari sekarang, sekecil apapun jumlahnya. Harus punya modal gede buat mulai investasi. Mungkin dulu iya, kalau mau investasi harus punya duit banyak. Tapi sekarang, udah banyak instrumen investasi yang bisa dimulai dari nominal kecil. Reksadana bisa mulai dari Rp10.000. Saham bisa beli satuan mulai dari Rp100.000. Emas digital bisa mulai dari Rp50.000. Jadi, gak ada alasan buat bilang, gue gak punya modal. Masalahnya bukan modal, tapi mindset lo yang belum siap buat mulai. Coba deh, hitung. Dalam sebulan lo keluarin duit berapa buat ngopi atau jajan? Rp200.000
Rp500.000. Bayangin kalau setengahnya aja lo pakai buat investasi, berapa yang bisa lo kumpulin dalam setahun? Strategi manajemen keuangan yang bisa lo terapin sekarang juga. Lo nggak perlu jadi miliarder buat mulai kelola uang dengan benar. Coba metode ini. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan dan investasi. Dengan cara ini, lo tetap bisa nikmatin hidup tanpa harus boros dan tetap punya tabungan. Jangan biarkan uang lo diam di tempat. Intinya, nabung itu bukan berarti salah, tapi kalau lo cuma nabung tanpa investasi, duit lo nggak bakal berkembang. Sekarang lo punya dua pilihan. Tetap nabung di bank dan biarin inflasi makan uang lo pelan-pelan. Mulai belajar investasi dan bikin uang lo kerja buat lo. Keputusan ada di tangan lo. Jadi, lo mau pilih yang mana? Sekarang lo udah tahu kalau nabung doang itu nggak cukup buat jaga nilai uang lo. Tapi, apa berarti lo nggak usah nabung sama sekali? Jawabannya tetap harus nabung, tapi dengan strategi yang benar. Gunakan tabungan cuma buat dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Sisanya alokasikan ke investasi yang sesuai dengan tujuan lo. Belajar terus tentang keuangan biar nggak gampang ketipu investasi bodong. Ingat, uang yang diem adalah uang yang mati. Jangan biarin inflasi makan tabungan lo pelan-pelan. Mulai investasi dari sekarang biar masa depan lo lebih aman.